Bayangkan, kamu harus berjalan menuruni gunung sejauh 47 mil atau sekitar 76 kilometer tanpa alas kaki dalam cuaca membeku, sendirian, sambil menggendong jenazah orang yang paling kamu cintai. Bukan karena terpaksa, tapi karena sebuah janji. Ini adalah kisah nyata Eliza Combs, dan janji yang ia tepati sampai batas kemampuan manusia. Tahun 1907, di daerah pegunungan Kentucky, Amerika Serikat. Eliza Combs berusia 29 tahun. Ia hidup sederhana bersama suaminya, Henry Combs, dan dua anak mereka yang masih kecil, usia 3 dan 5 tahun. Pada Januari 1907, Henry pergi ke kamp penebangan kayu di Black Mountain, berjarak 47 mil dari rumah mereka. Tujuannya sederhana, mencari uang untuk membeli bibit tanaman musim semi. Sebelum berangkat, Henry berjanji akan pulang di bulan Maret. Pada bulan Februari, Eliza menerima satu surat. Henry menulis bahwa ia sehat dan akan segera pulang. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Surat itu seperti kabar terakhir dari sang suami tercinta. Hari demi hari, Eliza mulai merasa cemas. Hingga tanggal 3 Maret 1907, seorang pekerja perusahaan kayu datang ke rumah Eliza. Ia membawa kabar yang menghancurkan. Henry rupanya telah meninggal 2 hari sebelumnya karena tertimpa pohon saat ia bekerja. Tubuhnya masih berada di kamp penebangan, dan perusahaan akan menguburkannya di gunung jika keluarga tidak datang mengambil dalam waktu 1 minggu. Eliza terdiam, lalu ia ingat sesuatu. Pada malam pernikahan mereka, Eliza pernah berjanji ia tidak akan membiarkan Henry dikuburkan di gunung tempat ia meninggal. Apapun yang terjadi, ia akan membawa Henry pulang. Dan bagi Eliza, janji bukan sekadar kata. Eliza menitipkan kedua anaknya kepada tetangga. Lalu ia berjalan kaki, sendirian, mendaki Black Mountain sejauh 47 mil. Ia menempuh salju, lumpur, dan es. Perjalanan itu rupanya memakan waktu hingga 2 hari. Tanggal 5 Maret, ia akhirnya tiba di kamp. Para pekerja menunjukkan tubuh Henry yang sudah dibungkus dengan selimut. Ia telah meninggal selama 4 hari. Mandor kamp berkata, mereka sudah menyiapkan kubur di gunung. Eliza menjawab pelan tapi tegas. Tidak, saya bawa dia pulang. Mandor tertawa dan bilang, tidak mungkin, itu 47 mil melewati gunung. Kamu tidak bisa menggendong pria dewasa sejauh itu. Namun Eliza menjawabnya dengan singkat. Lihat saja. Tubuh Henry dibungkus selimut. Beratnya sekitar 77 kilogram. Eliza mengangkatnya ke punggungnya dan ia mulai berjalan menuruni gunung tanpa alas kaki melewati jalur berbatu, berlumpur, dan licin. Hutan begitu lebat hingga sinar matahari nyaris tak menyentuh tanah. Hari pertama, ia berjalan 8 jam. Kakinya akhirnya tak kuat. Ia duduk di samping tubuh suaminya dan menangis. Lalu berdiri lagi dan berjalan lagi. Para pekerja kamp yakin ia akan menyerah dan kembali. Tapi Eliza tidak pernah kembali untuk menyerah. Malam itu, ia tetap melanjutkan perjalanannya meski dalam gelap. Ia berhenti hanya ketika tubuhnya benar-benar tak bisa bergerak. Di tengah duka, ia terus berbicara pelan. Aku bawa kamu pulang, Henry. Aku janji. Aku bawa kamu pulang. Hari kedua, tangannya lecet dan berdarah. Punggungnya nyeri hebat dan kakinya terluka oleh batu tajam. Ia lapar, ia membeku, dan ia berduka. Tapi Eliza terus berjalan. Mil demi mil, jam demi jam berlalu dengan penuh kesakitan. Eliza Combs masih kukuh berjuang dan tidak ingin melanggar janji pada suaminya. Hingga pada malam 6 Maret, ia akhirnya roboh di perjalanan. Eliza tak bisa bangun selama 6 jam.
terbaring di samping tubuh suaminya dalam gelap dan dingin. Saat fajar 7 Maret datang, Eliza bangkit. Ia kembali mengangkat tubuh sang suami ke punggungnya. Sekarang masih tersisa 11 mil lagi, atau sekitar 17 kilometer lagi. Ia berjalan langkah demi langkah, sampai akhirnya tiba di rumah pada sore hari. 3 hari setelah memulai perjalanan turun, 47 mil jalur pegunungan telah ia lalui sendirian. Sore itu juga, Eliza menggali kubur sendiri di belakang kabin mereka. Dengan skop, ia menguburkan Henry di tanah rumahnya, sesuai janjinya dulu. Setelah selesai, ia duduk di samping makam sampai gelap tanpa kata. Lalu ia masuk ke rumah, memasak makan malam, dan memberi makan anak-anaknya. Keesokan paginya, hidup harus terus berjalan, dan Eliza menjalaninya. Diketahui, Eliza Combs hidup sampai usia 83 tahun. Ia hampir tidak pernah menceritakan peristiwa ini, kecuali kepada anak-anaknya. Saat pemakamannya, putrinya berkata, "Ibuku menggendong jenazah ayahku sejauh 47 mil menuruni gunung. Sendirian, tanpa alas kaki, dan dalam dingin membeku selama 3 hari karena sebuah janji. Itulah ibuku. Itulah cinta, bukan kata-kata, tapi tindakan." Kadang cinta tidak terdengar keras, tidak terlihat megah, tapi berjalan, selangkah demi selangkah, menepati janji, meski dunia terasa runtuh.